Nanti kita lihat mesin-mesinnya. Ternyata jamur itu jika di Kapuk Nahun itu pakai drum. Namanya Mangkomar. Di sebelah itu tuh bangunan yang ada itu adalah bangunan jamur. Nah, Mangkomar itu tradisional. Apa yang diceritakan tadi itu benar-benar di sini sudah berproduksi itu sampai lebih dari 5 tahun. Berawal dari ayam, petelur, kemudian yang standby itu adalah jamur. Nah, yang ingin ditanyakan sama Om Agus, itu apa bedanya mesin jamur zaman dahulu dengan mesin jamur sekarang? Ya, kalau zaman dahulu kan, Oke, di sini nggak apa-apa. Kalau zaman dahulu itu kan katanya sederhana ya, mempergunakan tenaga ya, apa? jadi Otot ya? masih manual. Tapi prosesnya itu sama saja prosesnya, hanya pengerjaannya itu yang berbeda. Kalau misalkan dari mulai pembuatan backlog, kalau yang manual itu biasanya hanya menggunakan kekuatan tangan saja untuk membuat backlog gitu. Tapi sekarang ternyata banyak variasi mesin secara maupun dari mulai semi otomatis sampai full otomatis juga tersedia di pasaran. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkembangan industri jamur itu sekarang sudah jauh lebih maju dari 5 atau 10 tahun yang lalu. Pada saat Abdi memulai merintis budidaya jamur. Tahun berapa waktu itu di Bandung mulai merintis dari nol? Tahun 2005. Tahun 2005. Pada saat pertama merintis tahun 2005 untuk mendapatkan mesin press backlog itu memang agak susah. Sampai dulu itu ada semacam mendesain mesin bagaimana secara manual dan juga dibantu dengan mesin. Itu pun masih kurang efektif cara kerjanya, tetap jadi lebih cepat yang pakai manual ternyata. Tapi sekarang luar biasa itu kan. Karena lokasi Baglo ini kan hampir 2,5 hektar, hampir 3 hektar semuanya itu. Jadi kalau nanti ada produksi jamur seperti ini di Bekasi kan sudah mulai ada bangunan-bangunan untuk, makanya datang ke sini itu karena apa? Kalau sekarang sudah berproduksi, minggu depan itu harus sudah diangkut ke Bekasi tadinya. Ya. Tadinya begitu. Tapi paling beda dengan ada gambaran seperti ini. Kira-kira ini memproduksi dengan mesin yang ada itu mampu membuat berapa backlog? Jadi mungkin hitungannya kan kita lihat kemampuan pada saat pengukusan atau sterilisasi. Jadi kalau kemampuan sekarang sterilisasi itu per 1 kali kukus kita punya alat hanya 500 backlog saja per hari. Nah, jadi kalau misalkan setiap hari memproduksi ya 500 dikali 30 lah. Jadi kurang lebih ada 500 kali 30 itu sekitar berapa, Mas Rizky? 500 backlog per 30 kali 30 hari. Kalau tidak ada libur, 15.000 kan? Ya, 15.000? 1.500, 15.000 per bulan. Ini mampu mesin ini 15. Bisa kalau steamnya ini bisa mampu. Ternyata 15.000 Mas ini. Mas sini Mas. Jadi 15.000 ya per bulan. Nah, tar dulu nih. Kalau menurut kajian Mas Rizky mah keuntungan itu sebenarnya kalau di ikan itu orang yang punya mobil yang mencari peternak-peternak ikan. Jadi tahu kata Mas Rizky itu
di Waglo ini ikan panennya tanggal sekian gitu. Dia udah tahu dia di daerah Mayang, di daerah mana gitu. Yang lebih untung tuh itu katanya. Nah, untuk jamur juga kira-kira prospek untuk orang-orang di Bekasi itu kemarin para guru, saya juga mau ikut, saya punya lahan, dia bilang gitu. Nah, supaya mereka juga tahu kira-kira keuntungan mereka itu di mana dari jamur kalau begitu. Kalau seandainya ngambil dari sini ya, produknya dari sini. Ya, kalau misalkan ngambil backlognya saja kan, ya, itu backlog itu kita perkirakan satu backlog dengan berat 1,5 kilo saja per backlog. Itu random bag itu kan tas ya. Backlog itu kemasan ya. Ya, dalam bentuk log, dalam bentuk plastik. Dalam bentuk log. Itu maksudnya itu ya, backlog itu di situ maksudnya ya. Backlog itu. Nah, itu randoman biasanya sekitar kalau diambil 0,5 saja. Atau dalam artian 500 gram per backlog. Nah, itu selama produksi, kemudian nanti dikalikan jumlah backlog 500 gram, dikali katakanlah 10.000, nah gitu aja dikalinya. Kalau 500 dikali 10.000 kali-kalian begitu, berarti sekitar gambarannya seperti itulah ya, gambarannya seperti itu. Kira-kira per backlog jatuhnya berapa kira-kira? Sudah kehitung belum? Kan sekarang belum produksi kan, baru wacana ya. Betul. Kalau misalkan backlog itu harganya Rp3.000. Nah, kemudian dalam satu siklus panen menghasilkan kurang lebih 500 gram. Kalau dijual harga sekarang itu 10.000. Artinya kalau 1 kilo 10.000, kalau setengah kilo itu berarti 5.000. Dari satu backlog saja itu ada selisih 2.000. Keuntungan bagi orang yang beli budidaya beli backlognya. Ya, hanya dari satu backlog. Biasanya kalau satu mobil kecil bak berapa backlog ya? Kurang untuk diangkut ke Bekasi, katakanlah satu mobil Suzuki kecil ya, carry box itu bisa sampai 2.000 backlog. Nanti kira-kira 2.000 backlog untuk dikembangkan menjadi jamur. Kalau ini 3 lantai ya, segini apa 2? Cukup 2 umpak ini bangunan ini. 1, 2, 3. Bisa 3 bisa. Sampai 4 juga bisa kan? Ini ya. Bisa 4. Ruangan ini. Ruangan ini aja yang ini ruangan kan 3 meter, 4 meter ya? 3 lah. 3 meter kali. Ya. 3 umpak. 3 umpak kan. Kira-kira ini 2 meteran. Tingginya tadi satu mobil itu berapa tadi? 2.000-an. 2.000 kira-kira berapa bangunan begini untuk bisa muat? Kalau satu rak itu 1.500, 2, 3, 4.000 sampai 5.000 juga. 4.000-an. Ini 4.000-an bisa. Tadi satu mobil berapa? 2.000. 2.000 berarti bisa sampai 2 kali. Jadi satu ruangan ini aja bisa 2 kali angkut ya? 2 kali angkut. Di sana udah ada bangunan 4 ini. Tapi desainnya berbeda. Desain raknya harus ada 2 tipe kan. Yang pertama tipe tunggal, yang kedua tipe double. Jadi kalau tipe tunggal itu satu rak berisi backlognya 1. Tapi kalau tipe double dia si backlognya itu saling membelakangi. Membelakangi. Nah, itu bisa banyak. Intinya mah besok kita coba dulu satu mobil. Berarti kalau satu mobil itu harga sekian, kira-kira modal berapa dulu tuh untuk satu mobil dulu? Satu mobil 2.000 kali 3.000. Jadi berapa itu, Mas? 2.000 kali 3.000. 2.000 backlognya? 2.000 backlog kali harganya 3.000. 3.000. 6 juta. 6 juta. Murah ya backlognya doang. Jadi nanti kirim uang 6 juta ke sini. Nanti diangkut ke sana. Iya, serius. Ini serius. Di sana kan bangunannya udah ada. Siap. Bangunannya sudah ada.
Gitu. Dan di sana untuk study kan. Iya. Jadi nanti ada uang anggaran pemerintah. Oh. Jadi nanti anak itu sampai jamur jadi mau dibikin crispy langsung jadi produk siap kemil. Rencananya seperti itu. Siap, Mas. Mudah-mudahan jalan sehingga nanti ketika saya itu selesai di satu sekolah itu bisa mengembang ke sekolah lain. Insya Itu Allah. rencananya Amin, kan seperti amin. itu. Iya. Makanya ini kan hitung-hitungan tadi didengerin nanti akan ditonton. Ini harga belum tentu ya. Ini harga bisa lebih mahal, bisa kurang. Ini kan baru Ini kan wacana. harga di sini. Kak. Harga di sini, Kan ongkos kalau- mobil angkutnya kan beda lagi, gitu beda, kan? tentu. Ini sebagai bahan gambaran nanti lo kok beda dengan Kenapa? yang di podcast. Kenapa harga 3.000 kan? Karena kita pakai plastik ukuran 20 kali 35. Tergantung besar kecilnya. Iya, kalau misalkan yang 17 kali 30 ada, itu lebih murah. Tapi isi medianya juga kecil begitu. Kita sengaja medianya agak besar supaya panennya juga bisa lebih lama. Ini jamur apa namanya? Jamur tiram. Jamur tiram ini biasanya harga berapa pasaran sekarang? Kalau lebaran mahal katanya. Diterima di bandar itu 10.000. Kalau 1 lebaran kilo. bisa sampai 16.000 per kilo. Per kilo gitu kan. Karena di sini ada kemungkinan karena di sini kan daerah pertanian sawah-sawah ya, daripada tidak dipakai kan. Itu bahannya dari apa sih itu? Untuk jadi jamur itu apakah dari dedak padi atau dari apa yang utamanya dulu? Jamur tiram ini kan jenis jamur kayu kan. Oh, dari kayu. Jamur Berarti tiram. kalau ini mah bukan dari padi berarti ini mah ya. Karena ini kan Dari jenis- serbuk gergaji dari serbuk berarti. gergaji, karena jamur kayu. Padahal Jamur di tiram sini itu. yang diperlukan itu karena ini sawah. Jerami itu banyak di sini. Itu nanti bisa dipakai untuk media jamur kancing kalau itu biasanya. Gitu. Berarti bisa nggak pakai mesin yang ini? Berbeda cara Pengolahannya. cara pengolahannya berbeda. Sebetulnya bisa di sini, tapi biasanya kalau jamur kancing itu dalam bentuk medianya itu digelar terbuka begitu. Jadi diaurkeun lah kalau dalam bahasa sudah itu. Terus kemudian disterilisasi di tempat. Jadi kalau ini nggak di backlog nggak ya? Kalau jamur kancing. dalam rak-rak begitu kan. Rak-rak nanti kan diambil satu-satu. Nah, hadirin sekalian penonton, dia di sini bukan jamur kancing ternyata. Jamur apa tadi namanya? Jamur tiram, jamur kayu. Jamur kayu yang mau order, tulis ya di ruangan komentar di bawah. Belum tentu diladeni. Sebab ini baru pertama. Saya aja udah pesen 1 truk nih, 1 bak. Belum. Tadinya mau diangkut sekarang. Tadinya Baru mau tes run. baru testeran. Karena apa? Karena di Bekasi sendiri agak susah untuk mendapatkan jamur. Gitu. Oleh sebab itu saya mencoba untuk wilayah Bekasi diuji coba dulu di tempat yang ada. Di daerah Taman Buaya, kebetulan di situ ada lahan juga. Kemudian untuk studi anak-anak juga sudah siap. Nah, tadinya itu minggu ini tuh kalau sudah ada mah mau diangkut sebenarnya tadinya. Itu sebagai bahan gambaran. Paling tidak Nanti sekitar beberapa saat lagi mungkin kan, insya Allah nanti dilihat produksinya mulai. sebab dengar-dengar katanya kalau kata Mas Rizky tadi yang paling untung itu kalau di ikan bagian pemasaran yang tadi diceritain. Iya, betul. Jamur juga katanya sih menurut orang lain. Iya. Usaha apapun, kebetulan saya itu di media satu guru. Kebetulan media satu guru itu Insinyur Isnawan itu kan dari IPB. Dia itu dulu pernah punya pabrik jamur sama. Untung besar katanya dulu itu. Dia katakan begitu. Tapi yang lebih untung lagi katanya adalah bagian pemasaran itu. Nah, kita yang punya pabrik itu menanggung resiko
Mereka mah nggak pernah nanggung resiko katanya. Pokoknya beli segini jual segini udah langsung untung. Iya. Ambil jual Betul. gitu katanya bilang begitu. Betul. Nah, jadi tidak ada hama, mereka mah nggak mau tahu itu katanya bilang gitu. Nah, sebagai bahan gambaran Betul. seperti itu. Nah, oleh Sebetulnya pengusaha budidaya jamur juga bisa meningkatkan omsetnya dengan cara diolah sendiri kan. Jadi sekarang kan mesin-mesin packaging itu sangat banyak dan harganya juga tidak semahal seperti dulu karena sudah banyak variasinya. Jadi kalau misalkan kita membudidayakan jamur, kemudian jamurnya diolah sendiri menjadi berbagai produk olahan dan dikemas, saya kira itu juga akan memberikan nilai tambah gitu. Kita dulu Om Agus sambil jalan pengen tahu mesinnya biar diambil ya, Oh, biar mantap. penonton tahu ya. Ya. Ini kan kalau tadi bicara tentang mesin tradisional. Ya, ini juga sebelum belum full otomatiknya Kang ya, Oh, tapi gitu. baru semi otomatik. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar yang mau budidaya jamur di Bekasi itu, oh iya udah siap gitu. Jelaskan. Ini fungsinya untuk apa nih mesin ini? Ini untuk Oh ini untuk cetak, ini lubang untuk membuat cetakannya. backlog. Iya, membuat backlog Kang. Gitu. Bisa enggak dipraktekkan untuk Biasa Kak. oh, ini kayaknya udah bekas dicoba ini. Mohon. Udah dicoba kemarin. Udah dicoba di pabrik. Oh di pabrik. Pabrik. Ini mesinnya ya. Ini mesin untuk mencetak backlog. Mencetak backlog. Itu dinamonya berapa? Itu berapa kWh itu? Ini 1200 watt. 1200 watt. Kita coba ya, Kang. Ya oke kita. Salah satu contoh nih lagi uji coba mesin. Ini yang ada di sini berarti dedak dari kayu ya. Mohon, dedak dari kayu. Ini tempatnya Kemudian nih. biasanya kalau manual itu kan bentar. Boleh naik di atas, boleh naik di atas. Boleh. Mau ternyata si kecil juga mau belajar jamur, mau naik di atas katanya Bi naik di atas katanya Bi. Ini jaringannya. Oke, sekedap. Ini nyantai aja Om, nyantai aja Om. Iya. Nyantai aja Om.